Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran mata kuliah struktur data. Kali ini di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang array dimensi banyak. Nah, untuk array dimensi banyak sendiri, kali ini fokus pembahasan kita adalah untuk array dimensi 3 atau three-dimensional array. Nah, di sini array dimensi 3 ya digunakan untuk mengelola data dalam bentuk 3 dimensi atau 3 sisi. Nah, untuk deklarasinya, pada dasarnya deklarasi array sebenarnya sama semuanya gitu ya. Pasti akan berhubungan dengan baris dan kolom. Nah, kali ini untuk yang dimensi 3 deklarasinya, pertama ada nama arraynya, kemudian ada indeks 1, diikuti indeks 2 dan indeks 3. Nah, kalau array dimensi 2 kan dia cukup indeks 1 dan indeks 2. Yang mana indeks 1 itu baris, indeks 2 itu kolom kalau di dimensi 2. Nah, untuk dimensi 3 di sini indeksnya ada 3. Yang pertama itu dia adalah grup ya. Grup. Kemudian yang kedua itu baru baris dan yang ketiga itu kolom. Nah, contohnya penulisannya misalkan kayak gini. Nama arraynya A ya, diikuti indeksnya 3, 4, 2. Nah, berarti array A ini ya mempunyai grup 3, kemudian barisnya ada 4 dan kolomnya ada 2. Nah, penggambarannya ya dalam bentuk 3 dimensi adalah seperti ini kurang lebih. Yang mana ada 3 grup, 4 baris dan 2 kolom. Nah, barisnya itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Indeksnya dimulai dari 0 ya. Jangan lupa array itu indeksnya dimulai dari 0. Berarti ada 4 baris. Kemudian kolomnya ada 2, 1, 2 dengan indeks 0 dan 1. Serta grupnya ada 3. Nah, grup itu ini. 1, 2, 3. Jadi nanti kalau dia dipecah nih, dipotong ya dalam bentuk irisan. Ini grup 1, nanti potong lagi ini ada grup 2 gitu ya. Dan ini ada grup 3 gitu. Kalau dipotong dalam bentuk irisan dimensi. Tapi ketika digabung, penggambaran bentuk 3 dimensinya seperti ini gitu ya, untuk array dimensi 3. Kemudian dalam array dimensi 3 ada juga penentuan jumlah elemen sama seperti array-array yang lain gitu ya. Nah, array dimensi 3 bisa langsung kalian tentukan jumlah elemennya. Ya dari misalkan array A di sini ya. 3, 4, 2. 3 grup, 4 baris, 2 kolom. Nah, dimensi 3 ini jumlah elemennya berapa? Ya tinggal kalian kalikan antara grup, baris dan kolom. 3 dikali 4 dikali 2, hasilnya 24 gitu ya. Itu udah ketahuan, berarti akan ada 24 elemen gitu ya. Ketika tadi dimensi ini dipecah gitu ya dalam bentuk bangunnya sendiri-sendiri. Nah, nanti ketika dipecah dia jumlah elemennya ada berapa? Nah, ketahuan dari rumus ini ya, dihitung langsung jumlah elemen arraynya ada 24 gitu ya. Kemudian di array dimensi 3 juga ada mapping ya, pemetaan atau mapping ke storage penyimpanan. Di sini ada rumus ya. Rumusnya sudah ditetapkan seperti ini ya. M dalam kurung MNP sama dengan M000 plus M dikurang 1 dikali jumlah elemen kedua ya. Ini jumlah elemen kedua dikali jumlah elemen ketiga plus N-1 dikali jumlah elemen 3 plus P dikurang 1 dikali L. Ini tetapannya ya, rumus tetapan mapping array dimensi 3. Sekarang ada contoh soalnya seperti ini ya. Suatu array dideklarasikan sebagai berikut ya. Array A dengan tipe data integer nilainya 2, 4, 3 dengan alamat awal indeks ya atau A000 berada di 0011 heksadesimal dan ukuran tipe datanya integer sama dengan 2.
tentukan berapa alamat array di array A 2, 3, 2. Nah, dicari nih. Nah, rumusnya sudah ada. Tinggal kalian inventarisir dulu ya. Buat kayak gini dulu. Dari soal ini yang diketahui apa aja? Ya, di sini ada MNP sama dengan 243 ya, array 243 berarti yang ini. Kemudian M000 ya, alamat awal. Nah, ketahuan 0011 heksadesimal. Kemudian ukuran tipe data integer 2 berarti L ya, L-nya ini 2 tuh, inventarisir dulu. Kemudian jumlah elemen 2 4. Jumlah elemen 3 ya. 3 dapat dari mana? Yang ini. Ini jumlah elemen 1, ini elemen 2, ini elemen 3 ya. Elemen 2-nya 4, elemen 3-nya 3. Yang dicari ini A232, berarti M untuk yang dicarinya 2, N untuk yang dicarinya 3, P untuk yang dicarinya 2 ya. MNP-nya yang dicari 232. Sekarang baru kita masukin jawabannya. Rumusnya M000 nilai awal indeks berapa di sini? Masukin 0011 heksadesimal. Gitu ya. Plus nah M-1, M-nya berapa? 2. Ya, M-nya 2. Kemudian dikurang 1. Nah, terus jumlah elemen 2 kali jumlah elemen 3 ya. Jumlah elemen 2 4. Jumlah elemen 3-nya 3, masukin 4 kali 3. Plus N-1 ya. 3 dikurang 1, N-nya dari mana? Ini. 3 dikurang 1. Dikali jumlah elemen 3, di sininya 3, masukin 3. Plus P-1, P-nya berapa? Di sini 2. Masukin 2, kurang 1. Dikali L, L-nya juga udah ketahuan, masukin 2. Terus hitung lagi ya, kaliin plus tambahin semuanya, ketemulah hasilnya 38 desimal. Sedangkan di sini bentuknya sebelahnya adalah heksa. Ya, tidak mungkin antara heksa plus desimal itu akumulasi. Nah, berarti desimalnya ini harus kalian konversi dulu, kalian rubah. Dan ingat cara mengkonversi di pertemuan sebelumnya juga sudah diajarkan. Ya, berarti dari desimal 38 desimal konversikan ke heksa. Berarti 38 ya dibagi 16 karena heksa itu satuannya adalah 16. 2 berarti masih ada sisa 6 gitu ya. Ya kan, karena 2 kali 16 baru 32, yang dimiliki 38, sisanya 6. Nah, berarti 26 heksadesimal hasilnya. Jumlahkan 0011 heksadesimal plus 26 heksadesimal sama dengan 0037 heksadesimal hasilnya. Nah, ini mapping array dimensi 3 ke dalam storage. Nah, ini contoh ya array dimensi 3 ketika kalian nanti masukkan ke Python dan hasilnya ini. Mungkin ini juga sudah diajarkan ya ketika kalian berada di mata kuliah dasar pemrograman ya untuk mata kuliah Python. Tinggal kalian coba outputnya nanti akan seperti ini ya untuk array dimensi 3. Next, ada triangular array ya. Triangular array itu dibagi 2 ya. Ada upper triangular, ada lower triangular. Untuk upper triangular berarti seluruh elemen di bawah diagonal utama sama dengan 0. Berarti ada nilai di atas. Ya. Kata kuncinya upper. Oh, berarti yang di atas ada nilai, yang di bawahnya 0. Kemudian lower, seluruh elemen di atas diagonal utama sama dengan 0. Nah, berarti nilainya di bawah, atasnya 0. Ya. Caranya gimana? Bedainnya. Nah, ini. Yang namanya diagonal nih, miring. Ya, berarti di bawah diagonal utama nilainya adalah 0 semua. Nah, ini. Ya, ini namanya upper triangular. Karena nilainya ini yang ada di atas. Di bawah diagonal 0. Sedangkan lower ya. Nah, ini. Ya, nilainya di bawah semua. Sedangkan nilai di atas diagonal itu adalah 0. Nah, ini contoh lower dan upper. Nah, penerapannya gimana? Nah, diketahui array segitiga atas memiliki 3 baris dan kolom. Berarti array 3 kali 3. Ya, 3 baris 3 kolom. Tentukan berapa jumlah elemen
yang bukan 0 pada array. Rumusnya I sama dengan N plus 1 dibagi 2 ya. I sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. N-nya 3 karena 3 baris. Ya. 3 baris dan 3 kolom. Dikali 3 plus 1 bagi 2. 3 dikali 4 12. Dibagi 2 6. Berarti ada 6 elemen yang bukan 0. Ya, ada 6 elemen yang bukan 0. Berarti kalau dia di mapping ya, dibentuk polanya ya bisa seperti ini. Di bawah diagonal ini 0 ya, sisanya itu pasti ada nilainya. Mau kalian kasih 10, 20, 30, 40, 50 atau 60. Ini hanya pemetaannya saja ya. Ini contoh bentuk arraynya seperti ini. Bisa juga seperti ini gitu. Dengan kata lain ya, pembentukan arraynya kuncinya adalah kalau dia lower gitu ya. Kalau dia lower berarti nilainya ada di bawah. Tapi kalau dia upper seperti ini ya berarti nilainya ada di atas dan diagonalnya itu pasti 0. Nah, ini contohnya ya pembentukan array dengan jumlah elemen 6, 3 baris dan 3 kolom ya, dengan ordo 3 kali 3. Kemudian di triangular array ya, suatu array upper dan array lower dapat dengan order yang sama ya, dapat disimpan sebagai suatu array dengan order yang berbeda. Contohnya yang A ini array dengan upper ya, upper triangular array. Yang ini lower ya. Yang array A ini upper, yang lower, array B ini lower. Lihat diagonalnya. Yang ini nolnya di bawah, yang ini nolnya di atas. Bisa digabung ya, bisa digabung. Dapat disimpan sebagai array berorder 3 kali 4 nanti. Ya. Contohnya gimana? Contohnya ini kalian pisahin dulu ya, B-nya, nanti B yang dipetakan A ke B ya, yang dipetakan A ke B. Berarti nanti 1 nempatin posisi 0 gitu ya. 2 nempatin posisi 0 di sini, 3 nempatin posisi selanjutnya. Karena nanti ordonya berubah 3 kali 4. Kemudian 8 tetap ya. 4 ya, 4 geser ke 0 di sini. Ya, 5 geser ke tempat selanjutnya di sini. Kemudian 11 tetap ya. Kemudian 12 tetap. Ini gabungin ya, 12 pasangannya ya. 13 tetap. Kan karena yang pindah ini. Yang pindah kan A ya ke sini. Berarti 6 pindah ke geser di samping 13. Ketemulah ordonya 3 kali 4 ya, baris kali kolom. 3 baris 4 kolom. Nah, ini mapping ya array upper dengan array lower, bisa ya, bisa di merge atau digabung ya, dengan syarat ordernya, order di awal sama ya, jangan sampai ordernya beda. Nah, nanti ketika disimpan baru ordernya berbeda ya, tapi ketika awalnya antara upper dan lower harus sama ya ordonya. Kemudian terakhir ada sparse array atau array jarang. Sparse array ini ya adalah array yang sangat banyak elemen nolnya. Nah, contohnya ini. Dari sekian banyak angka di arraynya dominan ya. Dominan adalah angka 0. Ya, angka yang tidak 0 sangat sedikit. Makanya dia dibilang adalah sparse array atau array jarang. Karena sangat banyak elemen 0 di dalam array tersebut. Ya, mau berapapun ordonya, yang pasti yang dominan ya adalah angka 0 di dalam array tersebut, maka bisa disebut sebagai sparse array. Nah, saya rasa ini penjelasan dari saya untuk pertemuan 3 struktur data. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian cermati ya, guna mendukung kalian dalam pembelajaran mata kuliah struktur data. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.